Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Srihartati dengan NIM 2305041, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Negeri Indramayu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Analisis Sentimen dan Klasifikasi Persepsi Multidimensional Mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran menggunakan metode Knife-Bayes. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena ChatGPT itu semakin banyak digunakan oleh mahasiswa dalam pembelajaran sehingga menimbulkan berbagai macam persepsi. Perbedaan pandangan tersebut perlu dianalisis secara objektif melalui analisis sentimen agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Nah, alasan saya memilih metode Knife-Bayes sendiri itu karena metode ini tuh salah satu metode klasifikasi yang sederhana, efisien, dan memiliki tingkat akurasi tinggi yang baik dalam pengolahan data teks, khususnya pada analisis sentimen. Knife-Bayes bekerja berdasarkan pendekatan probabilistik sehingga mampu mengklasifikasikan opini mahasiswa ke dalam kategori sentimen positif, negatif, dan netral secara sistematis. Selain itu juga, metode ini sangat cocok digunakan pada data kuesioner berbasis teks dengan jumlah data yang relatif terbatas seperti pada penelitian kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan secara runtut mulai dari abstrak, latar belakang, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan hingga kesimpulan. Yang pertama saya bahas yaitu adalah abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kini mulai digunakan secara luas dalam dunia pendidikan tinggi. Salah satu bentuk kecerdasan buatan yang paling populer di kalangan mahasiswa adalah ChatGPT, sebuah model bahasa berbasis generatif pre-trained transformer yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT mampu menghasilkan teks layaknya manusia sehingga sering dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mencari informasi, memahami materi perkuliahan, serta membantu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Namun, di balik kemudahan tersebut, pengguna ChatGPT menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Penggunaan yang berlebihan berpotensi menyebabkan ketergantungan, penurunan kemampuan berpikir kritis, serta menghambat kemandirian belajar mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengklasifikasi persepsi multidimensional mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Metode yang digunakan adalah analisis sentimen berbasis machine learning dengan algoritma Knife-Bayes. Data diperoleh melalui kuesioner mahasiswa, kemudian diproses melalui tahapan processing teks, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, dan klasifikasi ke dalam 3 kategori sentimen yaitu positif, negatif, dan netral. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai persepsi mahasiswa terhadap ChatGPT serta menjadi dasar bagi institusi pendidikan dalam merumuskan kebijakan penggunaan teknologi AI secara bijak. Selanjutnya yaitu pada latar belakang di bab 1 ini. Saat ini kan dunia pendidikan sering mengalami transformasi digital yang sangat pesat. Teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat pendukung administratif, tetapi juga telah menjadi bagian dari proses pembelajaran. Salah satu teknologi yang paling menonjol adalah ChatGPT, karena teknologi ini memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan sistem kecerdasan buatan layaknya berbicara dengan manusia, sehingga banyak digunakan sebagai alat bantu belajar. Tapi di sisi lain, ChatGPT memberikan banyak manfaat seperti memahami materi yang sulit dan mempercepat pencarian informasi. Namun di sisi lain juga muncul beberapa kekhawatiran bahwa mahasiswa dapat menjadi terlalu bergantung pada ChatGPT dan mengurangi usaha belajar mandiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap ChatGPT tidak bersifat tunggal, melainkan beragam. Ada mahasiswa yang menilai ChatGPT sangat membantu, tetapi ada juga yang menganggapnya berpotensi berdampak negatif. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengolah data opini mahasiswa secara
Objektif. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis sentimen berbasis machine learning. Dari berbagai algoritma ini ada naive Bayes yang dipilih karena naive Bayes sendiri bersifat sederhana, efisien, dan memiliki performa yang cukup baik dalam mengolah data teks. Selanjutnya di sini yaitu ada batasan masalah. Nah, agar penelitian ini terarah dan tidak melebar dari tujuannya, maka ada beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada analisis sentimen dan klasifikasi persepsi mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Persepsi yang dianalisis dibatasi pada 3 kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari respon atau opini mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu yang dikumpulkan melalui kuesioner yang secara khusus membahas pengalaman dan pandangan mereka terhadap ChatGPT. Yang ketiga, proses analisis sentimen dan klasifikasi dilakukan dengan menggunakan algoritma naive Bayes sebagai metode utama. Penelitian ini tidak membahas atau membandingkan performa algoritma lain atau algoritma pembelajaran lainnya. Yang keempat, pengujian performa algoritma hanya dilakukan untuk menghitung tingkat akurasi, presisi, recall, dan V-score dari hasil klasifikasi sentimen. Aspek lain seperti kecepatan pemrosesan dan optimasi parameter tidak dibahas secara mendalam. Yang kelima, penelitian ini tidak menilai secara langsung dampak pendidikan atau psikologis penggunaan ChatGPT terhadap hasil belajar mahasiswa, melainkan hanya berfokus pada analisis persepsi dan kecenderungan sentimen berdasarkan data teks yang diperoleh. Selanjutnya yang terakhir yaitu hasil penelitian ini ditunjukkan sebagai gambaran umum persepsi mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu dan bukan representasi dari seluruh mahasiswa di Indonesia, sehingga generalisasi hasil penelitian bersifat terbatas. Selanjutnya yaitu pada tujuan penelitian ini sendiri, yaitu yang pertama untuk mengetahui persepsi mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran menggunakan pendekatan machine learning. Yang kedua, untuk melakukan analisis sentimen terhadap opini mahasiswa mengenai penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis machine learning. Yang ketiga, untuk mengklasifikasikan persepsi multidimensional mahasiswa terhadap ChatGPT dalam kategori sentimen positif, negatif, dan netral dengan menggunakan metode naive Bayes. Yang keempat, untuk mengukur tingkat akurasi algoritma naive Bayes dalam klasifikasi sentimen mahasiswa berdasarkan terhadap penggunaan ChatGPT dalam konteks pembelajaran. Dari manfaat penelitian ini sendiri adalah untuk menyediakan cara yang lebih efisien dalam menganalisis persepsi mahasiswa terhadap ChatGPT, sehingga proses pengelompokan sentimen dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan tidak memerlukan banyak waktu untuk analisis secara manual. Selanjutnya, pada bab 5 ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis sentimen dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran bersifat multidimensional, di mana sebagian besar mahasiswa menilai ChatGPT bermanfaat dalam membantu memahami materi dan menyelesaikan tugas, namun tetap menyadari adanya potensi ketergantungan serta resiko pelanggaran etika akademik. Penerapan metode analisis sentimen menggunakan pembobotan TF-IDF dan klasifikasi naive Bayes terbukti mampu mengolah data opini mahasiswa secara objektif dan memberikan hasil klasifikasi yang cukup baik. Oleh karena itu, ChatGPT disarankan untuk digunakan secara bijak sebagai alat bantu untuk pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir, serta diperlukan peran institusi pendidikan dalam memberikan pedoman penggunaan teknologi AI secara etis dan bertanggung jawab. Sementara penelitian selanjutnya dapat mengembangkan metode atau cakupan data yang lebih luas.
pada bab ini saya akan menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, tetapi sebelum itu di sini saya akan menjelaskan studi literatur dulu, karena tujuan dari studi literatur ini itu untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap penelitian terdahulu, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas metode yang telah digunakan, serta menemukan celah penelitian yang dapat dikembangkan. Melalui studi literatur ini, penulis juga menelaah berbagai penelitian terdahulu yang membahas penggunaan algoritma Naive Bayes dalam menganalisis opini publik terhadap penerapan kecerdasan buatan, khususnya ChatGPT, baik di ranah akademik maupun umum. Berdasarkan hasil kajian tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis data dari media sosial seperti Twitter. Nah, sementara penelitian yang secara spesifik menyoroti persepsi mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran itu masih sangat terbatas. Dengan demikian, hasil studi literatur ini menjadi acuan penting dalam menentukan arah penelitian yang dilakukan, yaitu menganalisis dan mengklasifikasi persepsi multidimensional mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran menggunakan metode Naive Bayes. Nah, di sini terdapat tabel studi literatur penelitian sebelumnya. Di sini saya menuliskan 7 judul dari penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama adalah artificial intelligence. Nah, artificial intelligence sendiri itu merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar dan mengambil keputusan. ChatGPT merupakan salah satu implementasi AI berbasis model bahasa yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu ada Text Meaning Natural Language Processing atau NLP. Nah, karena data penelitian berupa teks opini mahasiswa, maka diperlukan teknik untuk mengolah dan memahami bahasa alami agar dapat diproses oleh komputer. Kemudian di sini ada TF-IDF ya, yaitu teknik pembobotan kata yang mengukur seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan dokumen lainnya. Setelah itu digunakan analisis sentimen untuk mengklasifikasikan opini mahasiswa ke dalam beberapa sentimen, yaitu sentimen positif, negatif, dan juga netral. Nah, selanjutnya algoritma yang digunakan yaitu algoritma Naive Bayes. Nah, yaitu algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang banyak digunakan dalam analisis teks karena sederhana dan efisien. Di sini juga terdapat rumusnya ya, dan ada keterangannya juga. Selain itu, di sini juga penelitian ini menggunakan konsep persepsi multidimensional yang mencakup 5 dimensi, yaitu kegunaan, kemudahan pengguna, ketergantungan, dan etika penggunaan, dan yang terakhir adalah persepsi umum. Selanjutnya pada bab 3 ini yaitu tentang metodologi penelitian. Di sini terdapat alur atau tahapan penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi studi literatur, pengumpulan data, processing data, pengembangan model machine learning. Selanjutnya adalah perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan pembuatan laporan. Yang pertama yaitu identifikasi studi literatur. Nah, pada tahap ini tuh diawali dengan kegiatan studi literatur untuk memahami teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan yaitu antara lain ada Mentari Endraswati yang meneliti ketergantungan mahasiswa terhadap ChatGPT dengan pendekatan klasifikasi Naive Bayes. Willy yang melakukan analisis opini terhadap ChatGPT di Twitter, serta Butar-Butar yang memiliki analisis sentimen penggunaan ChatGPT dalam bidang akademik. Selain itu,
teori text meaning, natural language processing, dan term frekuensi inverse document frequency atau TF-IDF digunakan sebagai dasar untuk perancangan model analisis teks. Pada tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini tuh dilakukan menggunakan kuesioner terbuka yang disebarkan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu. Responden diminta untuk memberikan tanggapan penggunaan ChatGPT dalam proses pembelajaran. Pada metode kuesioner terbuka ini efektif digunakan untuk memperoleh data opini yang bersifat alami dan bebas dari pengaruh peneliti. Kuesioner ini dirancang berdasarkan 5 dimensi persepsi multidimensional, yaitu kegunaan, kemudahan, ketergantungan, etika penggunaan, dan persepsi umum. Sebagaimana dijelaskan, hasil tanggapan dikumpulkan dalam format digital dan disimpan dalam bentuk file CSV atau Excel untuk kemudian diproses lebih lanjut menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya yaitu preprocessing data. Di tahapan ini tuh bertujuan untuk membersihkan teks mentah dari kuesioner agar data dapat diolah oleh sistem analisis sentimen. Tahap ini penting untuk memastikan data digunakan memiliki kualitas tinggi dan bebas dari noise. Proses text processing mencakup beberapa langkah yaitu scaffolding atau mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, tokenizing memecah teks menjadi kata-kata, dan filtering menghapus simbol atau karakter yang tidak relevan. Langkah ini sesuai dengan tahapan text meaning yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, di mana data teks perlu dinormalisasi agar representasi yang dihasilkan lebih konsisten dan siap digunakan dalam proses ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Selanjutnya ada pengembangan model machine learning. Nah, pada pengembangan model ini dalam penelitian tuh bertujuan untuk membangun sistem klasifikasi sentimen dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Seperti menurut pada peneliti sebelumnya, algoritma Naive Bayes sendiri merupakan metode klasifikasi yang sederhana, cepat, dan memiliki akurasi tinggi untuk data teks yang berukuran besar. Data teks dari hasil preprocessing dikonversi menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF sebagaimana dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Representasi ini juga memberikan bobot lebih tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam satu dokumen, namun jarang muncul di dokumen lain. Setelah itu, model multinomial Naive Bayes dilatih menggunakan data latih dengan uji data dan uji preprosesi. Model ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen mahasiswa ke dalam 3 kategori yaitu positif, negatif, dan netral. Selanjutnya, pada perancangan sistem ini dilakukan untuk menggambarkan alur proses penelitian mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi hasil model. Sistem ini dirancang untuk menjalankan beberapa proses utama yaitu pembacaan data kuesioner, text processing, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, pelatihan dan pengujian model Naive Bayes, serta evaluasi hasil klasifikasi. Alur proses penelitian ini tuh digambarkan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, processing data, transformasi TF-IDF, pelatihan model, pengujian model, dan analisis hasil. Selanjutnya ada implementasi sistem. Di implementasi sistem sendiri dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python karena memiliki pustaka yang lengkap untuk pengolahan data teks dan pembelajaran mesin. Pada tahapan implementasi ini meliputi pembacaan data menggunakan pembersihan teks dan ekspresi reguler, ekstraksi fitur, serta pelatihan model. Hasil dari proses ini berupa model klasifikasi yang mampu memprediksi sentimen mahasiswa terhadap ChatGPT. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian ini tuh dilakukan untuk menilai performa model klasifikasi sentimen yang telah dikembangkan. Evaluasi model dilakukan menggunakan 4 metrik utama yaitu akurasi, presisi, recall, dan t-score. Metrik-metrik ini merupakan ukuran kinerja yang umum digunakan dalam evaluasi algoritma machine learning. Akurasi menunjukkan
proporsi prediksi yang benar, presisi mengukur ketepatan model dalam memprediksi kelas tertentu. Evaluasi ini juga dilakukan secara kuantitatif tanpa mengambil confusion matrix dengan fokus pada hasil metrik yang mencerminkan kualitas model secara keseluruhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Pada tahap ini penyusunan laporan yaitu dokumentasi hasil penelitian merupakan bagian proses dari ilmiah untuk mendukung transparansi validasi hasil. Laporan ini berisi keseluruhan tahapan penelitian mulai dari studi literatur, pengumpulan data, preprocessing, pengembangan model, dan hasil pengujian dan analisis. Laporan disusun secara sistematis agar dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada analisis sentimen dan persepsi mahasiswa terhadap penggunaan kecerdasan buatan, khususnya ChatGPT dalam bidang pendidikan. Pada bab 4 ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan dari hasil tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner terbuka mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu mengenai penggunaan ChatGPT dalam proses pembelajaran. Jawaban mahasiswa tersebut berupa teks opini, sehingga sebelum dianalisis data tersebut telah melalui tahapan proses pre-processing, pembobotan kata menggunakan TF-IDF, dan proses klasifikasi menggunakan metode naive Bayes sebagaimana dijelaskan pada bab 3 sebelumnya. Di sini ada hasil pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini saya peroleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu mengenai persepsi mereka terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Total data terdapat 23 responden jawaban pada pertanyaan terbuka. Kemudian data tersebut dikumpulkan dalam format Excel yang kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertanyaan terbuka ini dipilih karena memberikan jawaban dalam bentuk teks bebas yang relevan untuk dianalisis menggunakan metode analisis sentimen. Di sini terdapat tabel data awal responden sebelum preprocessing. Di sini saya hanya mengambil sampel yaitu 5 data dari responden. Selanjutnya ada hasil preprocessing data. Sebelum dilakukan klasifikasi, seluruh data teks mahasiswa melalui tahapan preprocessing. Hasil preprocessing menunjukkan bahwa teks yang semula tidak terstruktur berhasil dibersihkan dari tanda baca, simbol, dan kata tidak penting. Kata-kata dengan makna yang sama tetapi bentuk berbeda berhasil diseragamkan melalui stemming. Data teks menjadi lebih ringkas, konsisten, dan siap untuk dianalisis secara komputasi. Tahapan preprocessing ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir klasifikasi karena kualitas data input menentukan kualitas output model. Nah, di sini terdapat tabel hasil dari preprocessing data responden, yaitu seperti ini. Di sini ada clean text, token, dan proses text yang melalui beberapa tahapan pada sebelumnya, yaitu yang ada beberapa tahapannya, yaitu antara lain adalah scaffolding, cleaning, tokenizing, stop plot removal, dan stemming. Selanjutnya di sini ada hasil dari ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Data teks ini diubah menjadi data numerik menggunakan metode TF-IDF. Dari hasil pembobotan TF-IDF menunjukkan bahwa kata-kata yang sering muncul dan memiliki relevansi tinggi terhadap persepsi mahasiswa memperoleh bobot lebih besar. Kata umum yang sering muncul di semua dokumen memiliki bobot rendah. Dengan TF-IDF tersebut, sistem dapat mengenali kata kunci yang mencerminkan sentimen mahasiswa sehingga model klasifikasi dapat bekerja lebih akurat. Di sini pada tabel ini terdapat
daftar penentuan kata. Selanjutnya di sini ada perhitungan TF dan DF. Setelah itu ada nilai IDF. Dan yang terakhir adalah TF IDF dari dokumen 1 sampai dokumen 5 atau data 1 sampai data 5. Selanjutnya yaitu ada pelatihan model Naive Bayes. Pada tahapan pelatihan model Naive Bayes ini dilakukan setelah seluruh data teks berhasil direpresentasikan dalam bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF. Pada tahap ini, hasil data ekstraksi fitur yang telah dilengkapi dengan label sentimen digunakan sebagai data latih untuk membangun model klasifikasi sentimen. Proses pelatihan bertujuan untuk menentukan model yang mampu mengenali pola karakteristik sentimen berdasarkan distribusi nilai TF-IDF pada setiap kelas sentimen. Seluruh data latih dimasukkan ke dalam sistem, kemudian sistem melakukan pembelajaran dengan mengamati kecenderungan bobot kata yang muncul pada masing-masing kelas, yaitu sentimen positif, negatif, dan netral. Secara umum, hasil klasifikasi memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki sentimen positif yang menunjukkan bahwa ChatGPT dianggap membantu dalam proses pembelajaran. Namun, terdapat pula sentimen netral dan negatif yang menunjukkan adanya kehati-hatian mahasiswa dalam penggunaan ChatGPT. Selanjutnya yaitu hasil klasifikasi dan pengujian sentimen. Dari hasil ini, setelah dilatih menggunakan data latih hasil ekstraksi fitur TF-IDF, pada tahap ini model yang telah terbentuk digunakan untuk mengklasifikasikan data kuesioner ke dalam 3 kelas sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Proses pengujian dilakukan dengan menerapkan model Naive Bayes terhadap data yang telah melalui tahap preprocessing dan ekstraksi fitur TF-IDF. Sistem melakukan klasifikasi sentimen berdasarkan pola yang dipelajari selama proses pelatihan. Berdasarkan pengujian, sentimen positif umumnya ditandai oleh kemunculan kata-kata yang menunjukkan manfaat dan dukungan terhadap ChatGPT dalam pembelajaran seperti netral, tergantung. Sementara itu, sentimen negatif ditandai oleh kemunculan kata-kata yang mengidentifikasikan dampak kurang menguntungkan sebagai negatif dan hasil tergantung. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa model Naive Bayes mampu mengenali pola sentimen berdasarkan data yang digunakan dengan cukup baik. Sebagian besar data diuji berhasil diklasifikasikan sesuai dengan label sentimen yang telah ditentukan. Meskipun masih terdapat beberapa data yang memiliki kemiripan antara kelas sentimen, secara keseluruhan sistem mampu memberikan hasil klasifikasi yang sesuai dengan konteks jawaban responden. Dengan demikian, hasil klasifikasi dan pengujian sistem menunjukkan bahwa pendekatan analisis sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes dengan ekstraksi fitur TF-IDF dapat digunakan secara efektif untuk mengklasifikasikan sentimen pada data kuesioner berbasis teks. Selanjutnya ada analisis persepsi multidimensional mahasiswa. Analisis ini tuh bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa secara lebih mendalam dengan mengaitkan hasil sentimen yang diperoleh dengan beberapa dimensi persepsi yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis persepsi multidimensional mahasiswa disajikan dalam bentuk ringkasan pada tabel 4.6.1 untuk memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan sentimen pada setiap dimensi persepsi. Di sini terdapat tabel analisis persepsi multidimensional mahasiswa, yaitu ada dimensi persepsi kegunaan. Di sini ada kemudahan pengguna, ketergantungan, dan di sini ada kecenderungan sentimen juga positif negatifnya. Setelah itu ada uraian hasil analisisnya juga.
Pada dimensi etika penggunaan persepsi umum, hasil analisis menunjukkan kecenderungan sentimen netral. Hal ini mengidentifikasikan bahwa mahasiswa memandang ChatGPT sebagai teknologi yang perlu digunakan secara bijak dan tidak sepenuhnya dinilai positif maupun negatif. Dengan demikian, hasil analisis persepsi multidimensional menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran direpresentasikan secara kompleks dan memerlukan pengelolaan yang tepat agar manfaat yang diperoleh dapat optimal. Selanjutnya, pada bab 5 ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis sentimen dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran bersifat multidimensional, di mana sebagian besar mahasiswa menilai ChatGPT bermanfaat dalam membantu memahami materi dan menyelesaikan tugas. Namun, tetap menyadari adanya potensi ketergantungan serta resiko pelanggaran etika akademik. Penerapan metode analisis sentimen menggunakan pembobotan TF-IDF dan klasifikasi Naive Bayes terbukti mampu mengolah data opini mahasiswa secara objektif dan memberikan hasil klasifikasi yang cukup baik. Oleh karena itu, ChatGPT disarankan untuk digunakan secara bijak sebagai alat bantu untuk pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir, serta diperlukan peran institusi pendidikan dalam memberikan pedoman penggunaan teknologi AI secara etis dan bertanggung jawab. Sementara penelitian selanjutnya dapat mengembangkan metode atau cakupan data yang lebih luas. Sebagai penutup, bab 5 ini menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan tidak hanya berhenti pada hasil, tetapi juga memberikan implikasi dan rekomendasi nyata bagi dunia pendidikan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran dapat dilakukan secara lebih bijak, terarah, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.